Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan One-Way ANOVA dalam aplikasi SPSS lagi. Dan di sini adalah sudah diberi kasus untuk data nilai ujian nasional siswa SMK, dan di situ ada 4 SMK. Nah, jadi kita beralih ke SPSS, kita buat variable view. Kita klik variable view di bawah sebelah kiri. Lalu kita klik namanya adalah X1. Lalu kita buat labelnya adalah SMK. Dan karena di sini angkanya tidak ada yang koma, jadi kita buat desimalnya 0. Lalu kita klik value, kita buat value yang pertama adalah SMK TKJ, lalu kita klik add. Dan value yang kedua kita buat labelnya adalah SMK musik. Value yang ketiga kita buat labelnya adalah SMK akuntansi. Kita klik add. Dan yang terakhir atau value yang keempat kita buat labelnya SMK Tata Boga. Kita add lalu kita klik OK. Nah, lalu pada kolom yang kedua kita buat namanya adalah X2. Dan labelnya kita tulis dengan, kita ketik dengan nilai. Lalu karena angkanya juga tidak ada yang koma, kita ubah desimalnya ke 0. Nah, setelah data diinput, kita beralih ke data view di sebelah kiri bawah juga, dan kita buat X1-nya itu adalah value-nya tadi, di mana 1 adalah untuk SMK TKJ. Jadi di datanya ada 10 nilai, jadi kita buat 1 sampai, kita buat X1 yaitu 1 sampai 10, begitu juga 2 kita buat sampai 10, 3 juga kita buat sampai 10, dan 4 juga kita buat sampai 10. Nah, lalu setelah itu kita bisa mengisi X2-nya dengan data atau nilai dari SMK itu, di mana 1 tadi sudah dibuat di value adalah untuk SMK TKJ. Jadi kita tinggal mengisi saja. Di sini ada datanya yaitu 88, 71, 86, 90, dan data-data selanjutnya bisa dibuat di X2. Nah, begitu juga di X1 yang nomor 2 itu kita buat untuk SMK musik, dan data-datanya tinggal bisa diinput di situ. Nah, kita lakukan seperti itu seterusnya dengan menginput data sampai yang terakhir. Nah, lalu kita save dulu dokumennya. Kita klik save di bagian atas. Lalu kita buat namanya adalah One-Way ANOVA Test. Lalu kita klik save. Nah, maka akan tersave dengan tampilan seperti ini. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke data tadi. Kita klik Analyze di bagian atas dan kita klik Compare Means dan kita klik One-Way ANOVA sesuai dengan nama yang sudah kita save tadi. Lalu kita klik nilai atau X2 ke tanda panah ke bagian Dependent List yang atas, dan SMK X1 kita masukkan ke faktor tanda panah yang di bawah. Lalu setelah itu kita klik Post Host. Kita klik lalu kita pilih LSD. Nah, kita checklist dan di situ significant
significance levelnya harus 0,5. Lalu kita klik lagi yang option, kita klik descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue. Nah, setelah selesai itu, kita tinggal mengklik OK. Setelah kita mengklik OK, maka datanya akan keluar seperti ini. Dan inilah hasil dari one way ANOVA atas kasus nilai SMK tadi. Dan inilah ada one way ANOVA description-nya, ada test of homogeneity of variance-nya, dan di situ juga ada post-host-nya. Nah, jadi itulah cara menggunakan one way ANOVA pada SPSS dengan kasus data nilai siswa SMK. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS pada linear ganda. Dan di sini sudah disajikan data mengenai pada kasus jumlah uang saku, motivasi belajar mahasiswa, dan prestasi belajar mahasiswa. Nah, kita ke aplikasi SPSS-nya, kita klik variable view di sebelah kiri bawah, lalu kita buat name-nya di kolom pertama adalah X1. Lalu kita buat desimalnya 0 karena tidak ada angka yang di belakang koma. Dan kita buat labelnya adalah uang saku. Dan di sini value-nya kita bisa mengosongkannya. Dan di sini yang kedua, di kolom kedua kita membuat name-nya adalah X2. Dan desimalnya juga kita buat 0. Labelnya kita beri motivasi belajar. Nah, lalu di kolom ketiga kita buat name-nya yaitu Y. Di sini kita buat desimalnya tetap 2. Dan kita buat labelnya adalah prestasi belajar. Di sini desimalnya kita membuat tetap 2 karena dari data prestasi belajar itu datanya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, lalu kita ke data view, kita klik data view-nya. Lalu kita memasukkan di kolom X1 sesuai data. Di sini ada 20, 70, 30, 40. Dan juga kita bisa menyalin data itu supaya lebih cepat. Kita bisa menyalinnya, lalu kita pindah ke aplikasi SPSS-nya. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Begitu juga di kolom X2, kita tinggal memasukkan datanya ke dalam kolom. Masukkan angkanya sesuai dengan data. Dan kita bisa menyalin data angkanya supaya lebih cepat. Nah, begitu juga dengan Y, kita masukkan data angkanya ke kolom Y. Nah, lalu setelah semua data angka di input ke dalam kolom, kita bisa nge-save. Kita men-save dulu datanya, kita klik save. Lalu kita buat file namanya. Kita ganti namanya menjadi regresi linear ganda. Kita buat namanya, lalu setelah itu kita klik save. Nah, maka seperti inilah tampilan jika datanya sudah di-save. Lalu kita kembali ke data tadi, lalu kita klik analyze, lalu itu kita pilih regression. Nah, lalu kita pilih linear ganda yang paling atas, sesuai nama yang sudah kita save tadi. Lalu kita masukkan prestasi belajar yang Y ke dependen yang bagian atas. Lalu uang saku X1 kita masukkan ke independence, dan uang motivasi belajar yang X2 juga kita masukkan ke bagian bawah. Nah, lalu setelah itu kita klik OK.
Nah, maka akan tampil tampilannya seperti ini. Ini adalah data yang sudah kita input dan ini adalah hasilnya. Hasil dari uang saku motivasi belajar dan prestasi belajar dari mahasiswa. Sekian penjelasan saya tentang penggunaan aplikasi SPSS. Terima kasih.